Saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan sikap memberontak, kehilangan berkat. Rebellious attitude lost its thanks. Saudaraku yang terkasih, sejak keluar dari tanah Mesir, banyak sekali pengalaman-pengalaman ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Allah untuk melepaskan umat Israel dari berbagai penderitaan. Tuhan menolong mereka menyeberang Laut Teberau dengan cara yang ajaib. Laut menjadi terbelah dan mereka bisa berjalan di atas tanah kering. Ketika mereka sampai di suatu tempat dekat Rafidim, mereka dihadang dengan tentara-tentara orang-orang Amalek. Dan Tuhan memberikan kemenangan secara ajaib bagi mereka di sana. Selama berada di padang gurun 40 tahun lamanya, mereka tidak susah untuk mencari makan. Karena Tuhan memberikan mereka mana yang turun dari langit. Dan daging yang mereka gunakan, mereka bukan mencari daging dan mencari burung, tetapi justru burung-burung yang diperintahkan oleh Tuhan datang. Dan orang-orang Israel, mereka tinggal menangkapnya, lalu mengolahnya untuk dimakan. Ketika mereka kekurangan air, Tuhan memberikan mereka air secara ajaib. Air mengalir, memancar dari bukit batu. Tetapi orang Israel, setiap kali ada tantangan hidup, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, dan mereka mengatakan kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami ke dalam malapetaka dan menyusahkan hidup kami di padang gurun ini? Lebih baik kau bawa kami kembali lagi ke Mesir." Padahal di Mesir, di sana mereka diperlakukan sebagai budak-budak. Bahkan di kesempatan yang lain, ada kelompok-kelompok dalam suku Israel ini. Kelompok Bani Korah, Bani Dan, Bani Abiram. Mereka juga memberontak kepada Musa. Mereka merasa bahwa tidak hanya Musa yang bisa memimpin, mereka juga bisa memimpin menurut mereka. Dan itulah sebabnya kalau kita perhatikan, saudaraku, di dalam Bilangan 16 ayat 31 sampai 35, Bilangan 16 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35, saya bacakan untuk kita, dan baiklah saudara-saudara memperhatikannya dengan sesama. Ayat yang ke pasal 16, ya, ayat saya bacakan dari ayat 31 saja sampai ayat 35. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Ayat 34 sampai 35. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Nah, inilah akibatnya ketika mereka tidak menerima kepemimpinan Musa. Mereka menentangnya, mereka memberontak, dan mereka merasa bahwa mereka juga punya hak untuk memimpin Israel, dan bukan hanya Musa saja. Akibat ini, saudaraku, bukan hanya harta bendanya yang hilang, tetapi juga diri mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka yang sedang berkumpul seolah-olah melakukan unjuk rasa terhadap Musa. Tanah di mana sedang mereka berkumpul terbelah, dan mereka masuk ke lubang yang amat dalam,
dan kemudian tanah ini menutup mereka. Sementara api yang turun dari langit membakar mereka habis, dan kemudian tertutuplah tanah itu dan terkubur hidup-hidup. Ini contoh konkret di dalam sejarah, dicatat untuk menjadi perhatian bagi kita. Boleh saja kita mengkritisi jika ada hal-hal yang kita anggap bertentangan dengan kebenaran, tetapi pemimpin yang ditetapkan Allah adalah hamba Allah. Siapa yang memberontak kepada pemimpin yang ditetapkan Allah, itu juga adalah memberontak kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudaraku, orang-orang Israel yang keluar dari tanah Mesir itu, setelah dihitung, mereka hanya tersisa 2 orang saja yang diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Yang lainnya semua dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, mereka mati dari berbagai bencana yang menimpa mereka. Saudaraku yang kekasih, sikap memberontak itu tentu memiliki dampak yang sangat buruk, sebab mengganggu ketenangan masyarakat, mengganggu ketenangan komunitas, melibatkan orang-orang yang sebenarnya tidak punya niat sejauh yang diimpikan oleh mereka. Tentu saja hal menghasut dan memfitnah itu dihalalkan oleh mereka. Dan ini jelas mendatangkan murka Allah atas dirinya dan keluarganya. Mereka kehilangan berkat dalam hidup, baik secara fisik dan juga materi. Itulah sebabnya tidak ada untungnya memelihara sikap memberontak, karena sikap itu merugikan diri sendiri, keluarga, dan kita kehilangan banyak berkat. Saudaraku, kiranya kita menciptakan damai, bukan menciptakan suasana pemberontakan. Khususnya di Indonesia, kita punya hak sebagai warga negara untuk mengajukan suatu kritik yang membangun jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pandangan kita, sehingga melalui media yang sudah ada di dalam negara kita, ada sistem demokrasi di mana kita bisa menyalurkan aspirasi kita, tetapi bukan dengan cara-cara yang brutal melakukan pemberontakan yang kemudian menimbulkan korban yang tidak diharapkan. Semoga damai ada di antara kita. Tuhan memberkati.